Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Fauzia. Di sini saya dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Irfan dan juga Muhammad Huday. Di sini kami akan mendemokan sebuah website kami yang sudah kami buat, yaitu membuat website bisnis J-Cookie. Dan di sini saya sebagai developer pembuat, ini saya sebagai desain UI UX nya, lalu semua tampilan saya buat, dan Muhammad Irfan sebagai front end dan back end nya, lalu Muhammad Huday yaitu dia sebagai database nya. Lalu di sini masuk ke dalam sebuah website J-Cookie. Di halaman yang pertama adalah tampilannya. Di sini ada sekilas tampilan landing page-nya seperti ini. Lalu ada page home, page produk, page about, page cart, dan juga login. Lalu di bawahnya di sini ada beberapa kategori, yaitu kategori sweet, savory, donat, dan traditional cake, platter, dan try. Lalu di bawahnya ada beberapa foto produk-produk dari J-Cookie. Lalu di bawahnya di sini ada beberapa kayak tampilan apa sih, kenapa harus memilih J-Cookie. Lalu di bawahnya adalah dari beberapa customer, yaitu review-reviewnya kami taruh di paling bawah, dan di bawahnya itu ada footer, kontak us, dan lain-lain. Lalu dimasukkan login. Pertama, ketika kita menjadi sebuah user ataupun customer, pertama kita masuk ke package produk, yaitu banyak beberapa, dan tinggal langsung pencet aja beberapa yang mau dibeli, seperti sweet, yang bolu kukus, cokopot, cake slice, dan lain-lain. Kita tinggal pencet beli atau masuk keranjang. Kalau belinya lebih dari 2 produk, bisa masukin keranjang dulu, lalu baru dipencet beli. Lalu setelah itu tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya itu, kalau misalnya mau beberapa beli produk, bisa ke login dulu. Jadi buat pengguna baru bisa registrasi dulu, atau yang sudah punya akunnya tinggal langsung login, dan baru bisa kalian membeli produk-produk yang ada di J-Cookie. Lalu setelah tadi udah diklik beli, langsung pindah ke tampilan seperti ini. Lalu bisa langsung ke payment aja, nanti akan keluar QR-nya berupa barcode, dan itu bisa kalian langsung scan ke situ. Oke, setelah ini presentasi setelah ini akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Irfan. Terima kasih. Oke, saya Irfan. Izin saya melanjutkan presentasi dari dia untuk aplikasi J-Cookie kita. Jadi saya di sini yang bertugas untuk bagian front end sama back end dari si aplikasi ini. Di sini aplikasinya berjalan dalam bentuk website, yang dimana di sini ada tampilan utamanya sini untuk J-Cookie. Sebelumnya sudah dipresentasikan oleh dia. Jadi untuk bagian front end dia yang desain, saya yang bikin codingannya. Terus lanjut di sini ada bagian produk. Di bagian produk ini kita bisa masukin sendiri sebagai admin. Ada menu keranjang, beli, dan lain-lain. Dan ini sudah fungsional. Jadi bagian keranjang kita bisa bayar, bisa check out, dan lain-lain. Ada bagian about, ini tentang si J-Cookie itu sendiri, bahkan beli J-Cookie, ke counter, dan sebagainya. Ini bagian desain dari dia. Terus ini nilai-nilai kami dan semua tim yang berkontribusi. Ada Latifah Fauzia, ada saya sendiri sebagai back end dan front end. Terus ada Kaisar Hudayat sebagai database scientist. Terus ada Takfirmu tadi yang juga membantu saya di bagian backend support. Ini ada lokasi bakery-nya dan hubungi kami. Nah, di sini tuh ada saya di sini login sebagai admin untuk menunjukkan sistem dari admin panelnya. Jadi di sini kita ada testing beberapa dari bagian sistemnya. Kita coba melakukan pembayaran menggunakan Mitran. Di sini semua yang masuk tinggal nunggu pemasukan dari Mitran itu sendiri. Di sini kita ada produk. Di sini kita bisa naruh, kita bisa masukin
kita mau bikin produk baru, misalnya coklat dessert, terus kategorinya sweet, deskripsi makanan, price-nya berapa, stoknya sekian, bonus juga, buat dan yang lain. Terus ada kita bisa choose image pakai gambar apa aja. Nah, dia bakal tersimpan di sini sebagai satu stok dari makanan kita sendiri gitu. Misalnya kategori, kita bisa bikin kategori juga. Di sini ada sus, tradisional, donat, savory dan lain-lain. Produknya ada nambah. Terus ini buat order. Ini semua orang yang order. Ini admin Jayuki saya. Terus ini Kaisar Ganteng si Kaisar Udaya. Terus ada buat tes juga dari si Jia. Di sini kenapa statusnya unpaid? Karena yang kita testing selama ini tuh buat ngecek apakah si sistemnya itu dia merespon apa tidak dari si pembayaran dan pembelian yang kita lakukan. Jadi di sini tuh kita stop sampai dia tuh muncul kode QR-nya kalau kita mau bayar. Di sini store, kita masuk ke cart, saya demonstrasikan. Misalnya kita beli chicken bits di sini, tinggal check out. Buat pesanan, sini bayar via Mitrans. Ini ada beberapa metode pembayaran. Di sini kita bisa QRIS dan QRIS-nya bisa tergenerate sendiri begitu. Sampel nomor pandang lagi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Budaya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kaisar Udayev. Jadi di sini akan menjelaskan tentang database pada website kita, yaitu website Jaycookie. Oke, langsung aja kita ke database-nya. Nah, ini adalah struktur database dari database Jaycookie. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah data-data yang telah dibuat oleh saya dan juga integrasi langsung dari library Laravel. Nah, bisa lihat di sini. Di sini kita memiliki tepatnya memiliki sekitar 6, 8, 10, 12, 13 table. Nah, di mana masing-masing table ada 5 table yang saling berhubung, dan juga 7 table lainnya itu adalah untuk menyimpan data tentang file chat pengguna atau user. Nah, bisa lihat di sini kita memiliki data products dan juga kategori dan juga order item. Ini adalah data-data yang pentingnya. Nah, dan juga kita di sini ada data user. Nah, dan juga kita di sini ada data ordernya. Oke. User. Oke. Kita fokus ke 5 data ini yang telah saya buat. Jadi di sini kita memiliki data user, data order items, dan juga data products, dan juga kategori. Nah, data kategori dan products ya, di sini untuk setiap products hanya bisa memiliki satu kategori, tapi setiap kategori bisa memiliki banyak products. Nah, di sini kita memakai untuk menghubungkannya, kita menggunakan consonant
constant integration. Jadi apabila datanya berubah, ya maka di data produknya juga akan berubah. Apabila data production berubah, maka di data kategorinya juga berubah gitu. Nah, di sini kita juga ada data order items. Nah, order items itu adalah data chart atau pemesanannya. Nah, kita bisa lihat di sini di order item itu memanggil dari datanya si produk apa aja sih, yang produk yang dipesannya itu apa aja, nanti masuk ke data order item. Nah, di order item ini kita mengambil produk ID-nya. Dan ini adalah nanti yang akan kita teruskan ke sistem payment gateway-nya. Lalu di order item, nah di sini juga ada order. Nah, di sinilah sistem payment gateway yang kita maksud tersebut. Nah, di sistem order ini ya nanti akan membaca tentang user ID. Jadi detail. Jadi user ID, terus ada order ID, terus juga ada subtotal. Nah, terus juga di sini ada customer name yang kita ambil dari user ID tadi dengan primary key dengan foreign key-nya ID. Foreign key-nya user ID. Dan terus juga di sini juga ada payment referensi dan juga ada snap token. Nah, snap token ini adalah yang mengkonekkan kita ke Mitrans-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah isi data dari user. Nah, di sini kita menggunakan akun dummy untuk login sementara. Jadi kita selain menggunakan seeder adalah pembuatan akun dummy yang telah otomatisasi. Jadi ketika kita membuild websitenya itu secara otomatis kita membuat migrasi database. Migrasi database namanya migration seeder. Nah, jadi seeder itu membuat data dummy untuk supaya kita bisa mengakses langsung website yang telah kita buat gitu. Nah, ini adalah data yang telah saya masukkan. Karena di sisi lain untuk website ini tidak bisa kita langsung menuliskan secara manual untuk datanya. Karena untuk password sendiri kita menggunakan autentikasi yaitu berupa hash. Jadi kode yang telah masuk atau tangkap oleh controller dia akan dipecah menjadi kode hash gitu. Dan misalnya kita menuliskan password ketika registrasi tulisannya Kaisar 123, maka Kaisar 123 akan dipecah menjadi hash, menjadi kode-kode seperti ini. Nah, lalu ada table session. Nah, di table session ini ya di sini untuk melihat ya kira-kira apa sih yang dipakai oleh usernya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat. Terus aktivitasnya apa aja. Nah, kita bisa lihat di sini IP address-nya si user. Nah, lanjut kita ke tabel produk. Nah, di produk ini adalah tempat produk-produk atau nanti daftar produk yang akan dimasukkan oleh admin. Nah, di sini berupa ada ID yang akan dibuat oleh otomatis, terus ada kategori ID. Kategori ID itu diambil dari sebelumnya. Terus ada nama produknya apa. Terus ada slug. Terus description, ada price, ada image. Terus ada stock. Nah, terus ada create ad, terus ada update. Nah, lanjut lagi ke password reset. Nah, di sini jadi password reset ini untuk mereset password. Ya, jadi nanti passwordnya akan dibuat kembali. Nah, nanti kita tinggal meminta tokennya aja dan email apa yang passwordnya mau di reset. Nah, di sini ada order item. Di order item di sini ada order ID, produk, dan product name, dan juga
product price, harga produknya. Dan terus ada order. Nah, di sini ada migrationnya untuk migrasi. Nah, ini untuk membuat table-tablenya. Dan ini adalah table-table bawaan dari Laravel yang secara otomatis dibuat. Oke, lanjut kita ke fitur MyTrans-nya. Nah, ini adalah fitur Mitrans-nya yang udah kita integrasikan dengan website kita. Nah, di Mitrans ini kita memiliki dua role. Yang pertama adalah ketika Mitrans-nya udah dipakai untuk production atau udah bisa dikunjungi oleh real pembeli. Nah, di sini kita bisa melihat pemantauan transaksi kita. Terus kita bisa lihat saldo. Terus kita bisa lihat payment link-nya. Nah, dan juga ada juga fitur sandbox, yaitu role untuk dummy atau role untuk percobaan pembayarannya. Nah, untuk mengintegrasikan Mitrans, kita itu membutuhkan namanya access key. Access key ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah access key untuk sandbox-nya Mitrans. Nah, jadi kita konekkan aja ke environment-nya si Mitrans. Dan juga kita bisa di sini bisa mengatur snap-nya dengan cara ke invoice ke sebentar. Oke. Di Mitrans sendiri ada fitur untuk mengatur invoice. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk mengatur invoice-nya. Terus juga ada fitur sebenarnya untuk mengatur snap. Cuman saya lupa di mana snap-nya. Sebentar. Payment. Nah, ini. Open. Payment link. Snap. Nah, snap preference.
Nah, di sini kita bisa lihat untuk tampilannya Snapnya ketika udah bisa membayar. Nah, di sini kita lihat nama website yang bisa ditulis di sini. Ini geter, geter alarm. Nah, ini adalah untuk Snapnya. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.